Hyuna menghentikan segala pergerakan. Kedua bola matanya melirik ke kanan-kiri untuk memastikan siapa mereka. Hyuna dikepung oleh 4 orang. 2 di sudut depan dan 2 sudut belakang. Pandangan Hyuna tidak bisa menjangkau 2 orang di belakangnya. Menyulitkan Hyuna untuk mengidentifikasi orang itu. Sementara 2 orang di depannya ini, Hyuna tidak asing. Mereka bodyguard Levi yang juga hadir di pengamanan pesta ulang tahun samudera, batin Hyuna jika tidak salah menebak. Apa ada Levi di sini? Si pemilik suara yang mengatakan ingin menembak kepala Hyuna tadi bukan Levi. Hyuna masih hafal nada suara Levi. Hyuna masih berusaha menganalisis. Tenang dan tidak boleh gegabah. Apa mau kalian? Hyuna pura-pura tidak tahu dan berbalik badan untuk melihat 2 orang di belakangnya. Benar. Tidak ada Levi di sini. Mereka hanya bodyguard Levi. Ada 2 kemungkinan, antara Levi memang sudah tahu keberadaannya tapi Levi menyuruh orang lain karena Levi tidak sudi melihat wajah Hyuna. Atau kemungkinan kedua, Levi tidak tahu penangkapan ini. Tapi sepertinya alasan pertama lebih masuk akal. Levi pasti berkali lipat membenciku sekarang dan tidak sudi melihat wajahku, batin Hyuna. Mau kami membunuhmu tentu saja. Tapi nanti, sekarang ikut kami, ucap Ferdi. Benar, Ferdi yang memimpin operasi penangkapan Hyuna ini. Dia memang ditugaskan Levi untuk menyelidiki bom. Tapi kebetulan Ferdi punya banyak informasi tentang Hyuna dan melakukan pencarian sendiri. Akhirnya mengikuti sampai di sini. Ferdi melakukan ini semata-mata hanya untuk membantu Levi, bosnya. Ferdi ingin Levi bangga padanya. Jangan bergerak. Aku tidak akan menembakmu kalau kamu mau bekerja sama. Bekerja sama. In your dream. Dalam sepersekian detik, dengan gerakan tak terduga Hyuna menendang tangan Ferdi, hingga pistol di tangannya jatuh. Bak. 1 tendangan lagi pada tangan orang di samping Levi. Tepat sasaran, pistol orang itu juga jatuh. Berhasil melumpuhkan 2 lawan, Hyuna tidak menyia-nyiakan kesempatan. Hendak kabur, namun, tembak, perintah Ferdi. Dor. Hyuna kalah cepat. Sebuah tembakan melesak, tepat mengenai lehernya. Ak, Hyuna memekik kecil. Tubuhnya membeku beberapa saat sampai menyadari peluru itu bukan timah panas melainkan. Bruk. Tubuh Hyuna melemas dan ambruk di lantai. Obat bius. Peluru itu berisi obat bius. Apa yang sedang mereka rencanakan? Kenapa tidak langsung membunuh saja? Mata Hyuna semakin memberat. Perlahan demi perlahan kesadaran Hyuna terenggut. Sebelum benar-benar pingsan, samar-samar Hyuna mendengar. Bawa ke markas. Kita interogasi dia di sana. Baik, Pak. Ingatan terakhir sebelum Hyuna pingsan, tubuhnya diangkat. Hyuna berharap bisa mati sekarang saja. Di rumah Prayoga. Prayoga dan Natasha tiba di ruang tamu. Menyita perhatian Luciana yang sedang duduk di kursi ruang tamu. Ana, begitulah panggilan akrab Natasha untuk Luciana. Maaf ya menunggu lama. Tadi aku dan Mas Prayoga ada di kamar. Bibi baru memberitahuku dan aku langsung bergegas ke sini. Dengan akrab dan lembut Natasha duduk di samping Luciana dan memeluknya. Tentu saja Luciana juga membalas memeluknya. Tidak masalah, aku juga baru tiba di sini. Luciana melepas pelukan Natasha dan mengalihkan perhatian pada Prayoga. Kamu tidak keberatan kan saya menginjakkan kaki di rumah ini? Tentu saja sangat keberatan. Saya bahkan ingin mengusirmu saat ini juga. Tapi berhubung kedatangan kamu karena undangan istri saya akan menerima. Untuk menghargai keinginan istri saya. Frontal dan belak-belakan seperti biasa. Prayoga bahkan tidak menyembunyikan kebenciannya pada Luciana. Natasha sampai bingung sendiri bagaimana menasehati suaminya. Mas Prayoga memang begitu orangnya. Jangan diambil hati ya. Luciana mengangguk. Aku tidak peduli dengannya. Terserah dia ingin melakukan apa. Terserah dia membenciku sebanyak yang dia mau.
Yang penting aku bisa bertemu denganmu, sepupu juga saudaraku satu-satunya. Natasha mengangguk. Mereka sama-sama anak tunggal dan kedua orang tua mereka sama-sama meninggal. Tentu Natasha sangat bahagia masih memiliki saudara. Tapi sayangnya Luciana lebih suka menetap di luar negeri. Katanya lebih nyaman tinggal di sana. Meskipun tidak ada keluarga, orang-orang di sana tidak suka mencampuri urusan orang lain. Tak terhitung berapa kali Natasha membujuk Luciana agar mau tinggal saja di Indonesia. Dengan begitu mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Tapi Luciana selalu menolak. Bahkan tidak mau berkunjung ke Indonesia meskipun sekedar liburan. Karena itu kedatangan Luciana sekarang yang bertujuan menghadiri ulang tahun samudera, membuat Natasha sangat bahagia. Ayo langsung sarapan saja, hidangan sudah siap. Natasha merangkul punggung Luciana dan mengajaknya menuju ke dapur. Prayoga mengikuti mereka. Sekarang mereka sudah ada di meja makan. Meja berbentuk persegi panjang. Dengan 6 kursi tertata di samping kanan kiri meja, sedangkan 2 kursi lainnya berada di ujung meja. Posisi Prayoga ada di meja sementara Natasha ada di sisi kanan sedangkan Luciana ada di sisi kanan Natasha. Kamu suka seafood kan? Kamu sengaja buatkan seafood, ucap Natasha, ini cumi asam manisnya enak sekali. Coba ya. Natasha mengambil lauk cumi dan meletakkan di piring Luciana. Gimana? Rasanya enak. Enak sekali, ucap Luciana setelah mengunyah dan menelan cumi manis itu. Masakan kamu tidak diragukan lagi, Natasha. Rasanya seperti masakan restoran bintang 5. Prayoga, kamu beruntung sekali punya chef pribadi. Prayoga tidak menjawab apa-apa, fokus menatap piringnya sambil memasukkan potongan udang ke dalam mulut. Justru Natasha yang merasa tidak enak. Sikap Prayoga pada Luciana dingin sekali. Sampai detik ini Natasha masih tidak mengerti apa yang sebenarnya membuat Prayoga membenci Luciana. Apa yang salah dengan Luciana? Apa yang Luciana lakukan sampai Prayoga begitu membencinya? Sepertinya bukan Luciana yang salah. Tapi ada yang salah dengan Prayoga. Memang Pak Tua satu ini yang aneh. Kasusnya seperti Nadira. Nadira tidak punya salah apa-apa tapi Prayoga membencinya. Mau coba yang lain? Mencairkan suasana, Natasha mengambilkan daging ikan bakar dan meletakkan di piring Luciana. Sarapan pagi itu didominasi dengan obrolan Luciana dan Natasha. Sementara Prayoga tidak mengatakan sepatah kata pun. Hingga tiba-tiba. Ngomong-ngomong, Prayoga bersuara, apa tujuan kamu kembali ke Jakarta? Mengangkat pandangan, tatapan mata tajam Prayoga tepat tertuju pada Luciana. Mengejutkan, Luciana tersenyum, aku pikir kamu tidak peduli tentangku. Saya hanya ingin tahu. Anggap saja saya sedang berjaga-jaga agar keluarga saya tetap terlindungi. Pak, Natasha menatap heran Prayoga, apa maksud kamu bicara begitu? Kamu seolah mengatakan kalau Luciana. Astaga. Pak, tolong jangan seperti ini. Luciana menyentuh lengan Natasha dan menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, Natasha. Sebagai kepala rumah tangga wajar Prayoga ingin memastikan keluarga kalian aman dan terlindungi. Dia harus mewaspadai siapapun yang datang, termasuk kedatanganku ke sini. Natasha menatap lesu Luciana. Entah terbuat dari apa hati Luciana. Meskipun Prayoga selalu berkata kasar, Luciana tidak pernah marah. Sikapnya selalu sopan pada Prayoga. Saya hanya heran saja, setelah kedatangan kamu di pesta cucu saya semalam, tiba-tiba terjadi masalah serius. Pak, Natasha kembali menatap Prayoga, jangan bilang kamu mencurigai Luciana. Aku cuma tanya, jawab Prayoga acuh tak acuh. Apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Masalah serius apa? Semalam pesta dihentikan karena ada cuaca buruk kan? Dan benar saja, semalam sekitar jam 12 memang hujan, ucap Luciana. Bukan apa-apa. Bukan masalah besar.
Ayo kita makan lagi. Setelah itu kita hangout berdua. Sesuai janji kita tadi malam, ucap Natasha. Luciana mengangguk. Karena terus-menerus mendapat peringatan dari Natasha, akhirnya Prayoga berhenti bicara. Namun kecurigaannya semakin kuat. Bahwa dalang dibalik semua kekacauan ini adalah Luciana. Selesai sarapan, sesuai rencana Natasha siap-siap ingin pergi ke mall dengan Luciana. Tapi tiba-tiba Luciana membatalkan. Katanya ada hal penting yang harus dia lakukan. Dengan berat hati Natasha mengiyakan dan mengantarkan Luciana sampai di teras rumah. Setelah mobil Luciana tak terlihat lagi, Natasha menghentakkan kaki dan masuk ke dalam rumah. Kamu keterlaluan, Pak, omel Natasha pada Prayoga yang sedang duduk di sofa. Keterlaluan apa sih? Memangnya apa yang aku lakukan? Kamu masih tanya apa yang kamu lakukan? Kamu melukai hati Luciana, Pak. Apa kamu tidak melihat kesedihan di wajahnya? Tidak. Yang kulihat hanyalah kelicikan di wajahnya. Pak. Natasha speechless, kehabisan kata-kata. Marah, kesal, sampai air matanya mengalir begitu saja. Seketika membuat Prayoga terkejut, buru-buru bangkit dari kursi dan mendekati istrinya. Kamu menangis. Untuk siapa air mata ini? Luciana. Perempuan jahat itu tidak pantas kamu tangisi. Prayoga mengusap pipi Natasha. Aku marah, Pak. Kamu keterlaluan. Kenapa sih kamu segitunya membenci Luciana? Apa salah Luciana? Prayoga mencengkeram lengan istrinya dan menatapnya dengan sorot mata paling serius. Dia membencimu. Membenciku. Tidak mungkin. Kenapa Luciana membenciku sedangkan aku saudara satu-satunya? Prayoga tidak tahu jawabannya tapi dia tahu Luciana benci Natasha. Di sisi lain, keluarga Roger juga sedang menikmati sarapan bersama istri dan putrinya. Masakan Cempaka selalu enak. Selalu jadi makanan favorit Roger setelah dulu masakan ibunya. Masakan kamu selalu enak, sayang. Terima kasih, Mas. Aku senang kalau kamu suka. Aku juga suka, ucap Daisy dengan riang. Makan yang banyak, sayang, Roger mengusap rambut putrinya. Daisy mengangguk dan memasukkan nasi dan ayam ke dalam mulut. Roger senang putrinya tidak pilih-pilih makanan. Selalu makan dengan lahap dan menghargai makanan yang tersaji. Oh ya, Pi. Hari ini aku mau ke rumah Samudra ya. Samudra pasti sedih gara-gara pestanya tadi malam dihentikan tiba-tiba. Kalau tidak salah gara-gara cuaca buruk ya. Aku mau menghibur Samudra. Roger dan Cempaka saling menatap. Nggak apa-apa, Mas. Putri kita pasti akan baik-baik saja. Ada aku yang selalu menemani. Mereka sudah bersama sejak kecil. Justru di saat-saat seperti ini mereka harus saling mendukung satu sama lain. Roger mengangguk. Roger sampai kehabisan kata-kata mengagumi istrinya. Meskipun Cempaka mengkhawatirkan Daisy, Cempaka tetap mengizinkan Daisy berteman dengan Samudra. Sungguh, hebat sekali. Iya, tapi Papi izinkan Daisy ke rumah Samudra hari ini. Ih, makasih Papi. Selesai makan, Roger bersiap-siap ke kantor. Cempaka mengantarnya sampai ke halaman rumah setelah tadi Roger mencium pipi Daisy. Jangan khawatir, aku akan menjaga putri kita dengan baik. Kamu pikir aku hanya mengkhawatirkan Daisy? Aku tidak mengkhawatirkanmu, sayang. Cempaka tersenyum, aku bisa menjaga diri, Mas. Kamu tidak perlu khawatir. Iya, aku tahu. Kamu istriku yang sangat hebat. Peluk dulu. Roger menarik istrinya dalam pelukan sebelum berangkat ke kantor. Hitung-hitung untuk menambah amunisi sebelum berangkat ke kantor. Selain itu hari ini Roger juga ingin membantu Sagara mencari pelaku yang sebenarnya. Oh ya, Mas, kalau ada informasi terbaru soal kasus bom tadi malam kabari aku ya. Oh ya, apa ada kabar perempuan yang bernama Hyuna itu? Aku belum tahu, sayang. Aku belum menghubungi Sagara lagi. Kalau ada informasi apapun beritahu aku ya.
Kamu nggak perlu memikirkan masalah ini. Biar menjadi urusanku, Sagara dan Hiro. Aku juga ingin tahu, Mas. Karena ini menyangkut putri kita juga. Pokoknya kalau ada informasi apapun beritahu aku. Roger mengangguk. Mencium kening Cempaka dan masuk ke dalam mobil. Roger sedang fokus menyetir sampai tiba-tiba mendapat telepon dari Hiro. Roger memasang earphone agar lebih aman. Bisa fokus menelpon dan konsentrasi menyetir. Halo, Hiro. Hyuna tertangkap, ucap Hiro to the point. Roger lega mendengarnya, terus di mana sekarang? Di markas pengawal Sagara, gue sedang menuju ke sana. Gue kirim alamatnya. Oke, gue ke sana juga. Karena tidak ada hal penting lagi, Hiro langsung mengakhiri panggilan. Begitu juga Roger yang langsung fokus menyetir menuju ke alamat yang sudah dikirim oleh Hiro. Oh ya, Cempaka. Roger ingin menelepon Cempaka namun tiba-tiba perasaannya tidak enak. Kenapa Cempaka ingin tahu sekali? Roger termenung sesaat. Dilema. Antara memberitahu istrinya atau tidak. Di satu sisi Roger ingin memberitahu keberadaan Hyuna sesuai dengan permintaan Cempaka. Tapi di sisi lain semakin banyak informasi yang Cempaka tahu dia akan semakin khawatir. Nanti sajalah. Setelah penjahat yang sebenarnya ditangkap. Akhirnya Roger mengurungkan niat menghubungi Cempaka. Demi kebaikan Cempaka juga. Roger tidak mau istrinya terlalu khawatir. Roger akhirnya tiba di markas milik Sagara. Markas di mana Hyuna disembunyikan dan diinterogasi. Markas ini berada di lokasi yang cukup jauh dari pemukiman warga. Dilihat dari luar seperti gedung lusuh. Namun di dalamnya masih rapi dan bersih. Masuk ke dalam rumah, Roger mencari-cari keberadaan Sagara dan Hiro. Gimana? Sesaat Sagara dan Hiro menoleh ke belakang, menatap pada Roger lalu fokus lagi pada Hyuna yang sedang diinterogasi. Sudah nggak ku? Tanya Roger. Belum, jawab Sagara. Dengan keadaan babak belur penuh luka begitu dia belum menggaku. Roger mengangguk-anggukkan kepala, sepertinya dia peliharaan yang sangat setia. Sekarang mereka ada di sebuah ruangan. Semua tembok berwarna hitam. Tidak ada apa-apa di ruangan ini, kecuali sepasang tiang untuk mengikat kedua tangan Hyuna. Serta sebuah lampu di atap yang hanya menyorot pada Hyuna. Katakan. Siapa bosmu yang sebenarnya? Sret. Hyuna memejamkan mata rapat-rapat saat cambuk itu mendarat di punggungnya. Rasa sakit menjalar pada seluruh tubuhnya. Katakan. Sret. Siksaan berganti dengan sebuah besi yang baru saja dibakar dan ditempelkan di betisnya. Hyuna tak dapat menahan rasa sakit. Terus menjerit kesakitan. Namun tetap bungkam, Ferdi sampai kehabisan ide menyiksa perempuan ini. Beberapa menit awal tadi Ferdi menamparkan sampai wajahnya penuh luka, menendang pada perut dan tulang keringnya. Tapi Hyuna masih belum mau menggaku juga. Untuk ukuran perempuan, Hyuna sangat tangguh. Pak, Ferdi menatap pada Sagara. Ferdi juga sudah memberitahu Levi soal penangkapan Hyuna ini. Tapi sampai sekarang belum tiba. Levi sedang berada di Bandung butuh perjalanan lama untuk sampai di sini. Namun Ferdi yakin Levi pasti akan bangga padanya sudah menangkap incaran mereka. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan, ucap Sagara sambil berjalan mendekati Hyuna. Kerja sama denganku dan aku akan membayar berkali lipat. Dengan pandangan mata lemah, Hyuna mengangkat kepala. Tepat menatap pada kedua bola mata Sagara. Beberapa kali terbatuk-batuk. Tidak akan pernah, jawab Hyuna dengan samar. Sagara terkekeh. Sepersekian detik kemudian wajahnya berubah geram, menjambak rambut Hyuna dan mendongakkan kepalanya ke belakang. Menantang. Aku bisa membunuhmu saat ini juga. Silakan, aku tidak takut mati. Benarkah? Sagara mengurutkan tangan hanya ke belakang, mengarah pada Ferdi. Sementara tangan kirinya masih mencengkram rambut Hyuna. Pisau. Aku akan mulai dengan menyayat tubuhnya.
Ferdi memberikan pisau pada Sagara. Selama bertahun-tahun kerja dengan Levi, Ferdi tahu Levi paling setia pada Sagara. Di mata Ferdi sendiri sosok Sagara itu baik, tidak pernah menyuruh mereka melukai orang lain tanpa alasan. Tidak seperti orang lain yang menggunakan jasa mereka untuk membunuh lawan bisnis. Aku masih memberimu satu kesempatan, Sagara memainkan pisau itu di depan wajah Hyuna. Bunuh aku. Tentu. Tanpa kamu minta. Aku pasti akan membunuhmu. Bukan hanya kamu, termasuk tuan yang kamu lindungi, aku pasti akan menemukannya dan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Kalian sudah berani mengusikku, terutama istri dan anakku. Tidak akan aku biarkan siapapun yang membahayakan nyawa mereka. Hyuna mengerahkan pandangan matanya pada Sagara. Orang yang aku lindungi ini tahun-tahun menderita. Sudah waktunya dia membalaskan dendamnya. Kamu, istri, anakmu serta seluruh keluargamu akan mati. Dengan cara yang paling mengenaskan. Sagara geram, menggertakkan gigi dan memegang gagang pisau dengan kuat. Kamu pikir aku tidak bisa menemukan pelaku yang sebenarnya meskipun kamu melindungi orang itu? Aku masih bisa menemukannya tanpa bantuanmu. Jadi, ucapkan selamat tinggal. Sagara mengarahkan itu ke leher Hyuna. Di sana, Hiro dan Roger saling menatap. Tak ada satupun dari mereka yang berusaha menghentikan Sagara karena mereka juga sama geramnya. Pelan-pelan, kamu akan mati dengan pelan-pelan. Sagara menempelkan pisau di leher Hyuna, menggores sedikit memberikan rasa nyeri sampai membuat Hyuna memejamkan mata. Tubuhnya gemetar. Cempaka akui dia ketakutan sekarang. Rasanya seperti maut sedang mengelilinginya sekarang, siap-siap mencabut nyawanya. Jika hari ini adalah hari terakhirnya menghirup udara, Hyuna berharap bisa melihat Levi untuk yang terakhir kalinya. Karena sekarang hanya Levi satu-satunya orang yang dia cintai. Pas Sagara. Suara itu. Hyuna mengulas senyum. Ah, kenapa Tuhan begitu baik? Sudi mengabulkan keinginan usia hina sepertinya untuk bertemu dengan laki-laki yang dia cintai sebelum nyawanya terenggut. Levi, batin Hyuna. Levi segera berlari mendekati mereka. Melirik sekilas pada Hyuna dengan ekspresi datar. Namun dalam hati hancur. Saat masuk ke dalam ruangan ini dan melihat Hyuna dalam kondisi mengenaskan, Levi ikut merasa sakit juga. Aku baru saja ingin bersenang-senang dengan orang ini. Kamu mau ikut juga? Ambil pisau. Kamu bisa bersenang-senang bersamaku Levi. Mengamati sorot mata Sagara yang menggelap, Levi tahu sekarang Sagara sangat murka. Sudah lama mengenalnya, Levi tahu Sagara tidak main-main saat ini. Dia benar-benar ingin membunuh Hyuna. Levi berada dalam situasi sulit. Di satu sisi ingin melindungi Hyuna, perempuan yang sampai detik ini masih dia cintai. Di sisi lain dia sangat menghormati Sagara dan berjanji akan menemukan pelaku yang sebenarnya. Namun jika harus membunuh Hyuna, Levi merasa tidak sanggup. Aku pernah mengatakan ingin menghukumnya dengan tanganku sendiri tapi melihatnya terluka, aku bahkan tidak sanggup menatapnya, batin Levi. Ferdi, ambilkan satu pisau lagi, serahkan pada Levi, perintah Sagara. Baik Pak, Ferdi mengambil satu pisau lagi dan menyerahkan pada Levi. Bukannya mengambil pisau itu, Levi justru menggenggam tangan Sagara yang memegang pisau. Yang sontak saja membuat semua orang terkejut. Jangan kotori tangan Anda. Sekali Anda melakukan ini hidup Anda tidak akan pernah tenang. Anda akan selalu diliputi rasa bersalah telah mendahului Tuhan mengambil nyawa seseorang. Anda juga akan malu bertemu dengan samudra. Levi meraih pisau itu dan melepaskan dari tangan Sagara. Izinkan saya yang melakukannya. Saya pastikan perempuan ini akan menggaku dan kita akan semakin cepat menemukan pelaku yang sebenarnya. Dalam kondisi lemah, Hyuna memandangi wajah Levi. Semua yang Levi lakukan ini semata-mata melindungi Sagara agar tidak mengotori tangannya atau hanya alasan saja untuk melindungi Hyuna.
Pak, percaya pada saya. Saya berjanji akan menemukan pelaku yang sebenarnya. Suasana di sana hening. Sagara masih belum melepaskan pisau dari tangannya. Keinginannya untuk menggores leher Hyuna masih membara. Setelah dia pikir-pikir, ada benarnya juga ucapan Levi. Sagara tidak perlu mengotori tangannya. Atau mungkin justru itulah yang pelaku itu inginkan. Ingin Sagara menjadi seorang pembunuh. Pas Sagara. Baiklah, Sagara melepas pegangan pisau itu dan menyerahkan pada Levi. Aku serahkan perempuan ini padamu. Tapi kalau dia masih saja tidak mau mengaku, ambil tindakan tegas. Siap, Pak. Sagara mundur selangkah. Oh ya, apa sudah ada informasi tentang bom? Levi menatap pada Ferdi. Sontak saja membuat Ferdi gelagapan. Seharusnya tugas itu menjadi tanggung jawabnya. Tapi karena fokus mencari Hyuna, Ferdi belum sempat mengurus bom itu. Belum, Pak. Kami masih proses mencari, ucap Levi. Aku tunggu informasinya dengan segera, ucap Sagara. Alihkan tugas bom itu ke tim gue, ucap Roger. Gue juga ada tim. Supaya Levi dan timnya bisa fokus pada perempuan ini. Sagara menatap Hiro dan Roger bergantian. Tim gue masih sanggup, ucap Sagara dibalas anggukan kedua temannya. Tidak ada yang mereka bicarakan lagi, Sagara, Roger dan Hiro pergi dari gedung itu. Sehingga di ruangan itu hanya ada Levi, Ferdi, dan Hyuna. Sementara bodyguard lainnya menunggu di luar ruangan interogasi. Pak, Ferdi mendekati Levi, saya. Bak. Ferdi terkejut, tiba-tiba Levi menonjok rahangnya begitu kuat sampai tubuh Ferdi terhuyung. Apa kamu tidak mempercayaiku? Pak. Ferdi segera menegakkan badan dan menggelengkan kepala. Saya salah. Seharusnya saya fokus mencari informasi tentang bom. Tapi saya justru menangkap Hyuna. Saya tidak ada maksud apa-apa. Tidak bermaksud juga mengkhianati kepercayaan Pak Levi. Saya hanya ingin mengurangi beban Anda. Kedua tangan Levi masih terkepal kuat. Masih ingin menonjok Ferdi. Tapi untuk alasan apa? Karena Ferdi tidak mengikuti perintahnya. Atau karena Ferdi menyiksa perempuan yang dia cintai. Levi sudah mulai goyah. Tidak seharusnya dia seperti ini. Ferdi tidak salah apa-apa. Dia hanya berusaha menjadi bawahan yang baik. Levi terbawa arus emosi. Melihat kondisi Hyuna, amarahnya tak terbendung. Rasanya ingin menghabisi Ferdi saat ini juga. Pak, maaf saya. Saya akan mencegah mencari informasi tentang bom itu. Levi mengusap wajahnya dengan kasar. Seperti sekarang. Jangan datang padaku lagi sebelum kamu menemukan informasi yang valid. Baik, Pak. Ferdi langsung keluar dari ruangan. Sampai pintu tertutup, Levi masih menatap ke arah sana. Maafkan aku, maaf. Levi mengusap wajahnya dengan kasar. Seharusnya dia tidak menonjok Ferdi. Seharusnya dia berterima kasih Ferdi sudah menemukan orang yang Sagara cari-cari. Menyesal. Lirih Hyuna. Menyesal sudah membelaku. Harusnya kamu membiarkan tuanmu menggores leherku. Tutup mulutmu. Cempaka mengangkat secangkir kopi, mendekatkan pinggiran cangkir pada bibir dan menyeruputnya. Kopi pahit adalah kopi kesukaan Cempaka. Atau mungkin lebih tepatnya rasa kopi ini sama seperti hidupnya. Pahit. Cempaka meletakkan cangkir itu di meja. Mengangkat pandangan dan menatap pada perempuan tua yang duduk di depannya. Sudah waktunya Bunda berhenti merokok. Hanya sesekali. Luciana menjentikkan batang rokok di atas asbak sehingga abu rokok yang terbakar jatuh di sana. Apa yang membuat Bunda stres? Stres? Luciana tersenyum, apa wajah Bunda terlihat stres? Padahal Bunda happy sekali sekarang. Setelah sekian tahun akhirnya bisa bertemu dengan kamu. Wajah Bunda memang kelihatan happy. Tapi rokok itu adalah bukti Bunda gelisah. Aku tahu Bunda banyak merokok saat-saat sedang stres atau gelisah.
Kamu bukan putri kandungku tapi kamu mengenalku dengan sangat baik. Cempaka tersenyum, aku menyayangi Bunda karena itu aku bisa merasakan perasaan Bunda. Meskipun kadang-kadang aku salah. Aku selalu berusaha ingin memahami Bunda. Kamu tidak salah. Bunda memang sedang gelisah sekarang. Wajah Cempaka berubah sendu. Maaf pertunjukan spektakuler yang aku tawarkan pada Bunda sampai Bunda mau datang ke Indonesia gagal. Aku sudah menyiapkan semuanya dengan matang. Tapi sepertinya semesta belum merestui. Kejutan yang Cempaka maksud adalah bom di pesta ulang tahun samudra. Harusnya kesengsaraan mereka malam itu menjadi hadiah Cempaka untuk Bunda Luciana. Ibu asuh yang sangat Cempaka sayang. Meskipun bukan ibu kandungnya, Cempaka sangat menyayangi beliau. Dan beliau juga sangat menyayangi Cempaka. Beliau juga yang telah menyelamatkan Cempaka. Sejujurnya saya kecewa. Tapi tidak masalah. Kamu bisa memberikan saya kejutan yang lebih wow, tapi jangan langsung keluarkan kartu as, pelan-pelan saja. Cempaka mengangguk. Kamu sudah pastikan mereka tidak akan curiga kamulah di balik pengeboman itu. Aku pastikan mereka tidak akan curiga, Bunda. Sampai sekarang mereka juga belum menemukan orang kepercayaanku. Namanya Hyuna, mungkin sekarang dia sudah pergi ke luar negeri. Bunda tenang saja. Kita aman. Luciana senang mendengar itu. Cempaka selalu bisa diandalkan seperti biasanya. Kamu tidak memberikan Bunda kejutan lagi. Cempaka tersenyum dan tertawa kecil. Bunda tunggu saja. Masih lama di Indonesia kan? Bunda belum tahu. Cempaka pasti akan menyuguhkan kejutannya luar biasa menarik untuk Bunda Luciana. Tapi Cempaka juga harus berhati-hati. Firasatnya buruk. Ada yang mengganjal di hati. Tapi entah apa. Semua terlihat baik-baik saja. Tapi hati Cempaka tidak tenang. Ah, kapan hatinya pernah tenang? Namun, kali ini Cempaka merasa gelisah sekali. Rasanya seperti akan ada kemalangan yang menimpanya.